Shalom semua. Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda semua di dalam Midweek Online Service. Tanpa terasa sebentar lagi kita merayakan Natal ya. Kita bersyukur karena kita sudah melalui tahun ini bersama-sama dan tentunya dalam anugerah dan penyertaan Tuhan Yesus. Yes, mungkin tahun ini banyak tantangan, banyak goncangan, tapi bersama Yesus kita lakukan segala perkara, amin. Dan kemuliaan demi kemuliaan akan kita alami bersama-sama. Yes, dan hari ini saya sangat exciting sekali karena dalam edisi Midweek Online Service hari ini kita kedatangan Pastor Aruna yang tentunya akan memberkati kita melalui firman-Nya. Ya, mari kita siapkan hati, siapkan catatan. Dengan penuh sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir melalui hambanya Pastor Aruna Wiryolukito di Midweek Online Service. Shalom saudara sekalian, senang sekali boleh bertemu dalam ibadah tengah minggu secara online. Kembali kita bertemu, Anda bisa lihat saya nggak bisa lihat Anda. Dan ini sudah di bulan Desember, dan biasanya sepanjang bulan Desember mall sudah penuh dengan ornamen-ornamen Natal karena kita akan merayakan Natal di akhir bulan ini. Nah, saudara Tuhan, yang menarik adalah memasuki waktu akhir tahun ini, kita percaya ada begitu banyak kejadian sepanjang tahun ini yang membuat kita bisa mengkoreksi diri, kita bisa mengevaluasi banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita akan nanti merayakan Natal sama-sama di akhir tahun, mari kita akan membuka firman Tuhan, bercerita banyak hal terkait dengan apa yang Tuhan mau bicara kepada kita hari-hari ini. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam kitab Lukas. Menarik sekali, kenapa? Karena Lukas ini adalah dia bukan 12 murid, bagian dari 12 murid bukan, tapi adalah murid Tuhan Yesus yang merupakan generasi kedua. Dia menulis ada 2 kitab. Yang pertama adalah Injil Lukas, yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Dan ini seorang terpelajar karena dia seorang tabib dan juga seorang periset. Nah, saya mengajak kita untuk belajar mengenai situasi di mana satu kali Tuhan Yesus dilahirkan, sebuah masa yang mirip 2000 tahun yang lalu dengan peristiwa seperti hari ini, yaitu perayaan Natal. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Ayo kita buka dari kitab Lukas yang kedua. Saya tidak akan mengambil perikop kelahiran Tuhan Yesus, saya tidak akan mengambil perikop gembala-gembala, saya akan masuk saja kepada ayat ke-21 terkait dengan Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Jadi kisah ini menarik karena Tuhan Yesus sudah dalam kondisi lahir 8 hari, dan menurut kitab Torah, setiap anak laki-laki yang pertama akan diserahkan kepada Tuhan dan juga harus disunat pada hari ke-8. Orang sering bilangin sama saya, Pak, kenapa sih ini hari ke-8, kenapa nggak hari yang lain? Saudara Tuhan, luar biasanya adalah dalam dunia medis, ternyata saya pernah membaca sebuah artikel bahwa kalau orang terluka pada hari keberapa, pada umur berapa sebetulnya luka yang terjadi akan sembuh dengan cepat dan sempurna. Ternyata tertulis 8 hari. Luar biasa saudara Tuhan. Alkitab mencatat pada usia 8 hari diserahkan untuk disunat. Yuk kita lihat. Ini adalah pola liturgi perayaan orang Yahudi, dan karena Tuhan Yesus lahir dalam kultur ini, maka orang tuanya Joseph dan Mary membuat sebuah peristiwa seperti yang diajarkan dalam kitab Torah. Yuk kita buka Lukas 2 ayat 21. Ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Torah Musa, mereka ini adalah Joseph and Mary, membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis tentang hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Nah, tentu saja kalau kita melihat persembahan yang dibuat pada saat diserahkan ke Bait Tuhan di Yerusalem, itu adalah burung tekukur dan burung merpati. Ketahuan sekali bahwa strata kehidupan dari Joseph and Mary itu ada di tengah. Karena kalau yang memang dalam kondisi kaya raya biasanya adalah lembu, sapi, kemudian turun kambing, domba. Jika kurang kaya, turun lagi diperbolehkan adalah burung merpati atau tekukur. Kalau masih belum bisa lagi, bisa menyerahkan gandum korbannya. Jadi kalau Anda membuat level
Dari lembu, kambing domba, burung tekukur, gandum atau jelai ada di tengah. Jadi keuangan di tengah. Nah, yang menarik adalah banyak orang memperkirakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa perayaan Pondok Daun, sebuah peristiwa yang mirip karena orang pergi ke Yerusalem, ada begitu banyak orang pergi ke sana. Dan ingat bahwa setiap laki-laki Yahudi menurut firman Tuhan dikatakan, menurut hukum Torah dikatakan, laki-laki Yahudi itu harus setahun minimal 3 hari hadir dalam perayaan orang Yahudi, yaitu hukum Musa. Yang pertama adalah peristiwa Paskah yang dikenal dengan nama roti tak beragi. Itu rangkaiannya tanggal 14, 15, 17 bulan Nisan dan bisa sekitar 7-8 hari. Jadi orang sekali pergi ya tidak pulang lagi, karena memang kalau jauh rumahnya ke Yerusalem dia tidak akan pulang pergi di situ. Nah, yang kedua yang wajib bagi seorang laki-laki Yahudi adalah perayaan Shavuot atau Pentecost, penuaian. Kalau Anda pernah mengerti cerita ini, yang kedua ini wajib hadir. Dari kota manapun harus ke Yerusalem untuk merayakannya. Dan yang ketiga adalah perayaan Pondok Daun. Dan ini diadakannya pada bulan Tisri tanggal 15 selama 7-8 hari. Tetapi pada tanggal 1-nya tahun baru ya mungkin orang sekalian. Nah, saudara Tuhan, yang menarik adalah kalau laki-laki sehat tidak pergi, hukumannya mati. Kalau ada halangan boleh, ya perempuan tidak harus, karena perempuan mohon maaf ada menstruasi, jadi kalau pas tiba tidak boleh datang. Tapi kalau laki berhalangan, maka pada bulan berikutnya wajib pergi. Tidak pergi, hukumannya mati. Anda bisa bayangkan betapa ketatnya hukum Torah mengatur ini semua. Dan Tuhan Yesus dibawa orang tuanya untuk dipersembahkan, untuk disunatkan pada hari ke-8. Saudara Tuhan, kisah ini masih dalam konteks kelahiran, karena 8 hari berarti bayi masih kecil sekali. Yuk kita lihat sebuah peristiwa luar biasa. Yang hadir di Yerusalem itu ribuan, orangnya ribuan, banyak sekali. Ada ribuan di sana yang hadir untuk merayakan. Dan ini perayaan penting. Semua hadir di sana. Anda bisa menghitung sekitar 3.000, 4.000, 5.000. Dan inilah kesempatan terbaik untuk membawa anak-anak kecil diserahkan kepada Tuhan di Yerusalem. Entah disunatkan, ada dikuduskan dengan pengorbanan. Dan mungkin dari sekitar 3.000, 4.000 orang ada keluarga-keluarga muda. Dan mungkin bawa anak kecil yang jumlahnya mungkin sekitar 100-200 orang. Saudara Tuhan, Anda bisa bayangkan, riuh rendah hiruk pikuk sebanyak 4.000, 5.000 orang. Dan anak kecil ada jumlah sekitar 100, 200, 300 orang. Saya nggak pernah tahu berapa jumlahnya. Tapi Anda lihat sebuah ayat berikutnya. Alkitab berkata, ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Kata Simeon artinya mendengar. Shema itu mendengar, Simeon. Ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Berikutnya, dan kepada Simeon telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Torah, ia menyambut anak itu, menatangnya sambil memuji Allah, katanya berikutnya dan seberikutnya seterusnya. Saudara Tuhan, ini yang menarik sekali kalau kita melihat apa yang terjadi dalam hari itu. Ada seorang bernama Simeon, dan ini orang benar dan saleh dan menantikan kedatangan Tuhan dalam Mesias terjanji. Yang menarik adalah di tengah 5.000 orang, 4.000, 5.000 orang, Anda tahu jumlah itu jumlah yang sangat besar sekali. Tiba-tiba kemudian ada anak-anak yang jumlahnya juga 500, banyak sekali. Dan ada seorang datang, dan orang ini kemudian bisa menemukan Tuhan Yesus. Anda bisa bayangkan, di antara ribuan orang, di antara banyak anak-anak, dia bisa dapat yang namanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di atasnya. Kita menulis dengan jelas, Roh Kudus ada di atasnya. Saudara Tuhan, ini yang menarik. Apakah engkau dan saya sedang menantikan pengharapan tentang Tuhan datang? Kita menulis dengan jelas, seorang yang benar, seorang yang saleh, dan menantikan pengharapan tentang kedatangan Tuhan yang luar biasa. Saudara Tuhan, orang ini mendapat sebuah janji Tuhan bahwa dia tidak akan meninggal sebelum melihat Mesias. Saudara Tuhan, sepanjang sejarah dari umat manusia, saya membaca Alkitab,
itu hanya tertulis kira-kira hanya ada 3 orang di muka bumi ini yang tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Yang pertama, Simeon ini. Simeon adalah orang yang dikatakan mendapat janji tidak akan wafat sebelum lihat Mesias. Luar biasa sekali. Tetapi yang kedua siapa, Pak? Yang kedua adalah Yohanes Rasul di Patmos. Alkitab berkata waktu hari Petrus bilang sama Tuhan Yesus, apa jadinya sama Yohanes? Dan hari itu Tuhan berkata kepada Petrus, kalau aku ingin supaya Yohanes tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Tersiarlah kabar hari itu, siapa yang menyiarkan? Ya Petrus. Tersiarlah kabar hari itu bahwa Yohanes tidak akan mati. Tetapi memang kadang-kadang pola pikir manusia ada beda sama pola pikir Tuhan. Betul, Yohanes Rasul tidak mati sebelum melihat Mesias, karena dia melihat Mesias dalam bentuk penglihatan spiritual. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, kita tahu bahwa ternyata sudah ada 2 orang, yaitu adalah Simeon, yang kedua Rasul Yohanes. Yang ketiga, Pak, tradisi Yahudi adalah mengatakan ada seorang rabi almarhum namanya Yitzhak Kaduri. Pada tahun 1908 dia mendapat sebuah janji dari seorang rabi besar bahwa dia tidak akan meninggal sebelum melihat Mesias. Gempar. Jadi orang tuh menghormati Rabi Kaduri luar biasa karena ini orang tidak akan wafat sebelum lihat Mesias. Dan beliau wafat tahun 2006 kira-kira. Berita ini baru keluar 2014. Anda bisa mencari beritanya. Dan sebelum beliau wafat, dia membuat sebuah surat yang mengatakan bahwa dia sudah bertemu Mesias beberapa tahun menjelang kematiannya. Dan gemparlah hari itu, kalau Anda tahu bahwa orang Israel tidak percaya Yesus sebagai Mesias, tetapi Rabi Kaduri memberikan sebuah surat dengan kode-kode bahwa ternyata yang dia temui Mesiasnya itu adalah Yeshua atau Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Ternyata kemanapun, mencari kemanapun, kembalinya adalah ketemu Tuhan Yesus. Nah, saudara Tuhan, saya akan membahas yang itu. Yuk kita lihat firman Tuhan. Yang menarik adalah ini Simeon itu menatang Tuhan Yesus dan kemudian mulai bernubuat dan berkata, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam sejahtera sesuai firman-Mu. Pertanyaannya, dari mana dia tahu di tengah hiruk pikuk ini bahwa Mesias itu yang ini, bayi yang ini? Berikutnya kita lihat lagi firman Tuhan. Ayat ke-36. Lagi pula di situ ada Hana. Hana artinya Grace, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah nikah yang hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Kita tidak tahu bagaimana kondisi suaminya, atau meninggal muda, atau bagaimana. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Kita berkata pada ketika itu juga telah ia ke situ mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nomor 1 adalah ada Simeon. Yang kedua ada Hana. Apa yang terjadi? 2 orang ini mirip. Dia tidak pernah meninggalkan hatinya atas bait suci, bait Allah. Dia terus berada dengan berdoa dan berpuasa. Saudara Tuhan, hari-hari ini dengan kondisi yang kita lihat sepanjang tahun ini, hiruk pikuk yang pernah ada, kadang-kadang orang mulai khawatir dan mulai menunjukkan fokus perhatiannya kepada keuangan, kepada situasi yang sedang ada hari-hari ini, dan lupa untuk lebih menitik beratkan kehidupan tentang hubungan sama Tuhan. Pertanyaannya, kalau Tuhan datang kali yang kedua, apakah engkau dan saya tahu Tuhan datang? Alkitab berkata dengan jelas bahwa di tengah kerumunan hiruk pikuk ini ada 2 orang yang ternyata menaruh perhatian bahwa Mesias ada di tengah-tengah mereka. Kadang-kadang Tuhan hadir, kita tidak berasa. Kadang-kadang Alkitab berkata tentang Immanuel, Tuhan berserta dengan kita. Tapi kadang-kadang itu mengucapkan Immanuel, kita sendiri tidak sadar mengenai pekerjaan Tuhan di antara kita.
Banyak orang khawatir kehidupannya dan dia tidak pernah merasa bahwa Tuhan ada di sisinya. Dia tidak pernah berasa bahwa Tuhan menuntun kehidupannya. Dia tidak pernah berasa bahwa Tuhan mengoreksi, mengajar dalam kehidupannya. Siapa Simeon? Seorang yang tekun, saleh kehidupannya benar, dan dia menantikan kedatangan Mesias. Roh Kudus ada di atasnya. Bisa melihat sebuah kolerasi. Orang yang benar, orang yang saleh, seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga lah kira-kira begitu, sama-sama. Orang yang menantikan Tuhan datang kali yang kedua, dan ingat yang luar biasa, Roh Kudus menuntun kehidupannya. Alkitab mengatakan pada saat Tuhan mau naik, dia menghambusi murid dengan Roh Kudus. Dan Kisah Para Rasul mencatat bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Tetapi jauh sebelum itu, 33 tahun sebelum itu yang terjadi adalah ada seorang bernama Simeon yang telah dituntun oleh Roh Kudus. Alkitab berkata bahwa dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Yang menarik, ternyata yang kedua ada seorang bernama Hana, grace, artinya anugerah. Dia juga datang, tanda kutip, kebetulan ke tempat itu. Tapi saya mau beritahu dalam hidup orang Kristen, nggak ada yang kebetulan. Amin. Saudara Tuhan, ini yang luar biasa. Nah, dia menatang anak ini, menggendong, dan mengucapkan kata-kata kepada banyak orang yang menantikan pengharapan bagi Israel. Coba lihat dari pilihan nama, ada yang namanya Grace, Anugerah, dan Simeon. Bapak Ibu, keselamatan adalah anugerah yang besar. Tapi ingat, ada sebuah proses yang namanya pengudusan, di mana engkau harus dan saya dengar-dengaran sama Tuhan. Dan kadang-kadang dengar-dengaran ini membuat kita ini lupa bahwa setelah kita mengalami keselamatan, kita juga harus hidup benar dan saleh, menantikan Tuhan sudah mau datang, dan ingat, Roh Kudus ada atas kita. Saudara Tuhan, luar biasa sekali. Bisa melihat sebuah garis yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Di masa perayaan Natal hari-hari ini, kita merayakan, memang ada sedikit perbedaan. Yang pertama, Tuhan datang sebagai bayi yang lemah di Bethlehem. Tetapi sebentar lagi dia akan datang sebagai raja yang berkuasa, hakim yang luar biasa, dan akan menjemput umat percayanya, engkau dan saya, untuk masuk dalam kemuliaannya. Saudara Tuhan, Simeon. Sudahkah kita hari ini mendengar? Orang yang mau hidup dalam kebenaran, hidup dalam saleh, dia harus pertama mendengar firman Tuhan. Ini adalah orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Hanya orang yang mau mendengar, hanya orang yang hidupnya benar sesuai firman Tuhan, dan hanya orang yang dikuasai Roh Kudus yang akan tahu di tengah kehiruk-pikukan muka bumi di mana Tuhan sedang hadir untuk berkarya. Saudara Tuhan, kadang-kadang terlalu sibuk, terlalu pusing, sampai tidak pernah berasa tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan menuntun. Karena terlalu banyak komplain dalam kehidupan. Mungkin sepanjang tahun ini banyak komplain dalam kehidupan. Saya harap ada Bapak Ibu tidak seperti itu. Akibatnya kita mulai kabur. Alkitab berkata, Hana, setelah dia kehilangan suaminya dan menjadi seorang janda, 84 tahun usianya. Mungkin 60 tahun dia ada di sana. 17 tahun dia menikah, 7 tahun bersama dengan suaminya. Ini kemungkinan Bapak Ibu. 24, dan 84, mungkin 60 tahun ada di bait Allah dan tidak pernah meninggalkan bait Allah. Anda bisa bayangkan, setahun 3 kali dia melihat ribuan orang ke Yerusalem. Sepanjang tahun dia melihat perayaan-perayaan orang Israel, ada sekitar 9, sekarang bisa lebih Bapak Ibu, sampai belasan. Itu orang datang ke Yerusalem. Pertanyaannya, dari mana dia tahu bahwa anak yang datang dibawa oleh keluarga muda itu adalah seorang yang diurapi? Karena dia ada di bait Allah setiap hari dan berpuasa dan berdoa. Pak, kalau gitu saya nggak usah kerja Pak, lebih baik ada di gereja terus. Gerejanya sekarang juga online. Ya, intinya satu, bukan masalah bagaimana di bait Allah, tapi tubuh dan tubuh kita semua adalah bait Allah. Saudara Tuhan, apa yang kita harus lakukan hari-hari ini? Yuk kita lihat sebentar. Orang sering bertanya, lalu menghadapi ke depan ini kita nih harus berbuat apa Pak? Saya tidak bisa bilang detail teknis Bapak Ibu.
Tetapi coba renungkan sebentar. Yuk kita lihat. Bagaimana sikap hati kita sebetulnya kalau kita itu ada di kondisi hari ini, di muka bumi hari ini. Saya akan memberikan 3 contoh yang menarik dari kehidupan Hana. Tadi sudah mengurai Simeon, sekarang Hana. Karena Hana ini pernah mengalami 3 posisi status dalam kehidupannya. Yang pertama adalah Hana ini seorang janda. Tapi dia pernah menikah, berarti dia seorang istri. Yang terakhir, kalau sebelum menikah, berarti dia seorang perawan. Jadi, ada 3 hal yang menarik hari ini. Saya mau sampaikan bahwa Bapak Ibu, hidup hari-hari ini itu harus hidup mirip dengan 3 hal tersebut. Yang pertama, janda, istri, perawan. Kalau suka dengan judul khotbah, apa judul khotbah Monata ini ya? Terus aja judulnya, janda, istri, perawan. Apa itu janda? Terhadap dunia, Anda bisa bayangkan, janda itu waktu suaminya meninggal, ya dia masih makan, dia masih kerja, dia masih doa. Tapi sepertinya bahwa semua yang dia buat ini hanya untuk menopang waktu-waktunya saja. Dia lebih mikir suaminya. Saya ini pernah ketemu Bapak Ibu, ada seorang ibu gembala, jemaatnya besar sekali, suaminya seorang hamba Tuhan senior ini meninggal. Dan beliau setiap kali ketemu saya selalu menanyakan, Pak, apakah nanti kalau ada satu ketika Tuhan datang, apakah nanti di rumah Tuhan saya bisa kenal sama suami saya itu? Apa dia kenal sama saya? Saya bilang, ya pasti kenal. Tapi kenalnya beda, saya bilang, tidak seperti yang hari ini. Oh, dia setiap, bisa bayangkan, setiap kali bertemu, pertanyaannya itu. Saya tahu mungkin bahwa karena seorang istri, seorang gembala, harusnya dia juga punya pemahaman firman Tuhan. Tapi saya menangkap setelah 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali bertanya, setiap kali bertemu dengan saya tahu. Bukan masalah pertanyaannya, bukan masalah teologianya, masalah hati kerinduannya. Ayah saya meninggal, dan kami tahu bahwa mami saya itu kehilangan. Ya, setelah kehilangan itu, dia masih bisa ketawa, masih ketemu cucu, ketemu anak, ketemu mantu. Ya, diajak jalan-jalan, masih diajak belanja, ajak makan, segala macam. Ulang tahun juga kumpul, ngobrol, dan sukacita lah. Tapi tentu saja, ada yang hilang dalam kehidupannya. Jadi setiap kali apa yang dia buat, ya dia masih makan, cuma beda makannya waktu dia masih ada, ayah saya masih hidup. Ya dia pergi sama cucu, sama anak, jalan-jalan, tapi beda seperti waktu ayah saya masih ada. Nah, apa yang terjadi? Seorang janda itu, dia masih makan, dia masih aktivitas di muka bumi ini, tapi kerinduannya itu sudah gak terlalu minat sama yang dunia. Dia masih pakai tas, dia masih bawa pakai baju fashion, dia masih pakai aksesoris, tapi itu sudah jadi sebuah kelengkapan suplemen sajalah. Jadi istilahnya begini, minatnya terhadap dunia ini udah gak terlalu dalam. Karena kerinduan hatinya hanya kepada suaminya yang sudah meninggal itu. Nomor 1, terhadap dunia, seharusnya engkau dan saya seperti janda. Ini kalau saya ngomong janda ini, janda yang seperti di Alkitab ya. Bukan janda yang bermewah-mewah kemudian meleter kemana-kemana seperti Anda lihat di sinetron. Nggak seperti itu ya. Jadi Tuhan Yesus naik, meninggalkan kita, tanda kutip. Hari itu ada sebuah kehilangan. Dan seharusnya menjadi seperti seorang janda. Dunia bagi kita ini sudah ada yang punya. Menantikan kelak kembali bertemu lagi. Jadi selama di muka bumi ini, kita masih pakai barang bumi. Kita masih pakai yang ada, semua yang ada di muka bumi. Tapi kita sudah nggak terlalu berminat sama urusan bumi. Hati seperti ini penting. Anda bisa bayangkan, kenapa dia nggak pernah keluar dari bait Allah? Ya karena mungkin dalam kehidupannya dia lebih fokus kepada ibadah. Itu yang pertama, soal janda. Tetapi yang kedua, Hana pernah menjadi seorang istri. Anda tahu istri? Istri itu kalau menikah dengan suaminya, maka nomor 1 adalah seluruh namanya di belakangnya akan berubah menjadi nama suaminya. Istri saya di belakang namanya menggunakan nama saya. Apa arti menggunakan nama sih?
Apa sih artinya? Waktu dalam pemberkatan pernikahan, masih ingat ya? Setelah diberkati, kemudian pendeta bisa bilang gini, boleh menghadap kepada para hadirin sekalian, para jemaat. Setelah itu, pendetanya yang memberkati biasanya bilang begini, Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, mari kita sambut pasangan yang paling grace, paling baru ini, yaitu adalah Tuan dan Nyonya X. Nama perempuannya sudah nggak ada, diganti menjadi Tuan dan Nyonya X. Kalau nama saya Aruna Wijolukito, berarti Tuan dan Nyonya Aruna Wijolukito. Hari istri itu menikah, maka semua yang jadi milik suaminya menjadi milik dia. Dalam hukum, kita tahu hukum legal, warisan. Kalau suaminya itu nggak ada, maka semuanya jatuh ke tangan istrinya. Saudara Tuhan, istri itu ngikut apa yang ada dalam hidup suaminya. Makanya harta suaminya dia ikut. Kalau suaminya punya perusahaan apa, dia ikut. Hartanya dia ikut. Kalau suaminya kerja, dia belanja. Kan begitu. Nah, apa artinya? Kita ini adalah calon istri Tuhan Yesus. Nomor 1, terhadap dunia kita janda. Fokus kita hanya kepada mempelai pria yang sudah terangkat dan kelak berjanji mau datang. Itu yang penting. Ya kita masih hidup di muka bumi, tapi itu sebagai suplemen saja. Nggak terlalu terikat. Yang kedua, sebagai istri, apa yang Tuhan punya, kita punya. Nah, orang biasanya hanya pengen yang status istri ini. Jadi seperti kata ayah kepada anak sulung dan mengatakan anak bungsunya pulang, kemudian anak sulungnya marah, ngambek, gak mau masuk, dan ayah bilang sama anak sulungnya, anak sulungnya ngambek, kata, untuk adikku engkau memotong lembu, padahal untuk aku kau gak pernah potong. Bapaknya bilang, nah apa yang aku punya, engkau punya. Itu anaknya, apalagi istri. Jadi kita ini dipertunangkan dengan satu laki-laki, yaitu Kristus Yesus. Saudara Tuhan, itulah enaknya jadi istri, diangkat istri. Apa jadinya? Semua yang dia punya, itu punya kita. Warisannya di kita. Saudara Tuhan, seorang istri nempel sama suaminya. Kemana suaminya ada, dia ikut. Kalau suaminya dihormati di sebuah acara-acara, istrinya ikut. Kalau suaminya dikasih sebuah facility, istrinya ikut. Semua yang menjadi hak suaminya, itu menjadi hak istrinya. Saudara Tuhan, menjadi istri, ini bicara mengenai anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan punya, Tuhan berikan kepada kita. Nah, banyak orang berhenti sampai tahap ini. Dia lupa yang terakhir. Terhadap akhir zaman, engkau dan saya adalah perawan. Apa artinya? Kita menguduskan kehidupan kita. Kita menjaga kehidupan kita supaya kita jadi mempelai yang kudus kelak untuk menikah dalam pernikahan anak domba. Saudara Tuhan, ada 3. Terhadap dunia, bersikap seperti janda. Yang saya ngomong semuanya benar ya Bapak Ibu ya. Karena Anda bilang gini, ada yang nggak ngawur ya, ngawur ya nggak usah didengarkan. Tetapi di muka bumi ini, kita ini adalah istri, di mana kita menikmati semua berkat yang Tuhan berikan. Anda terima berkat hari ini? Berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani, Anda terima? Ya, karena engkau adalah akan dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Tetapi menghadapi Tuhan akan datang segera. Engkau dan saya adalah perawan suci. Ini yang kita harus dapatkan. Gaya hidup kita ini harus jadi perawan suci. Kalau soal berkat, kita istri, Anda punya hak. Tapi terhadap dunia, kita ini adalah janda. Gaya hidup sehari-hari, perawan. Anda tahu perawan? Dia menjaga kehidupannya karena dia tahu kelak dia akan dipersunting dengan seorang pria. Terhadap dunia, kita janda. Terhadap berkat yang ada di muka bumi ini, kita ini istri. Itu sebabnya kenapa dalam kehidupan ini banyak orang merasa ada yang kurang segala macam, tapi ingat baik, engkau dan saya sifatnya adalah istri. Tetapi gaya hidup di muka bumi ini seperti seorang perawan. Suci Tuhan, ini merayakan Natal, memasuki bulan Desember. Yang menarik adalah hari-hari ini kita tahu Alkitab memberikan contoh 2 orang
yang menggendong, menatang Tuhan Yesus waktu masih bayi. Orang yang terjanji didapati oleh dua orang ini bisa menentukan mana bayi yang diurapi. Sungguh luar biasa. Hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita. Dikatakan di sana bahwa Hana berdoa dan berpuasa. Semua kita lakukan untuk latihan iman kita. Saya percaya engkau dan saya bersiap hati. Sebenarnya kita akan meninggalkan tahun 2020. Tahun yang penuh dengan gejolak. Apa tahun depan ada gejolak atau tidak? Mau ada gejolak, tidak ada gejolak, kita sudah punya standar pola hidup seperti yang kita mau. Bersiap-siap karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Tapi satu hal yang menarik adalah di setiap langkah hidup Anda dan saya, Tuhan akan hadir untuk menyertai, menuntun, mengajar, menasihati, mengkoreksi hidup kita. Tapi terkadang kita yang tidak sadar bahwa Tuhan sudah siap di sana. Simeon mendengar dengan anugerah Tuhan, Hana, dan saya berdoa kita bisa menangkap pesan ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Mengakhiri tahun ini, memasuki tahun ke depan, kami percaya bahwa kami kekuatan untuk terus hidup seperti yang Tuhan mau. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus mencengkram kami dalam masa ini, karena kami terima sebuah pencurahan untuk menyelesaikan tugas amanat agung di waktu akhir ini. Dan biar kami tidak menjadi kendor, tidak menjadi lemah, tidak menjadi lelah, tapi kami berpegang teguh kepada janji yang ilahi. Sampai Engkau datang menjemput kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Wow, dahsyat sekali ya firman Yes. yang baru kita dengar, di mana kita belajar dari Simeon dan Hana, orang-orang pada zaman kelahiran Tuhan Yesus dulu. Mereka adalah orang-orang yang benar dan saleh hidupnya, juga selalu menantikan Tuhan, dan Roh Kudus selalu memimpin kehidupan mereka. Iya, Pastor Aruna juga tadi memperumpamakan hidup kita seperti Hana, di mana dia pernah menjadi seorang perawan. Kita harus menjaga kekudusan kita sampai dengan mempelai pria itu datang, dan dia juga menjadi seorang istri, di mana segala berkat Tuhan sudah disediakan berlimpah buat setiap kita, dan sekarang dia sudah menjadi seorang janda, di mana segala di dunia ini kita tidak terikat, dan kita hanya menantikan hidup kekal bersama Bapa di surga. Amin. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pastor Aruna untuk sharing hari ini. Tuhan memberkati Bapak beserta seluruh keluarga. Dan juga sampai jumpa di Midweek Online Service 2 minggu ke depan. Ya, kita setiap pelayan Tuhan dan kru Midweek Online Service mau mengucapkan Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report, dan itu pasti akan memberkati kita semua.